Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya dan kemuliaan. Di sini perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah SD Negeri Muktisari 01, yang keempat acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Mina Hairani SPD, yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Ria Anggun dipersilakan untuk menyanyi. Hiduplah Indonesia Raya dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada Ibu Ria Anggun disampaikan terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan kepala sekolah SD Negeri Muktisari 01. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Harsati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada siang hari ini kita berkumpul semua untuk menghadiri acara diseminasi budaya. Saya ulangi, pada siang hari ini
ini kita semua berkumpul di sini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Menia Caryani atau Caryani? Caryani SPD. Diadakannya acara diseminasi budaya positif ini saya sangat mendukung dengan adanya budaya positif di sekolah, karena gerakan ini merupakan suatu budaya yang harus kita laksanakan, yang harus kita selalu kita laksanakan di sekolah untuk membudayakan anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengerti tentang budaya positif di sekolah. Terkait dengan adanya regulasi pemerintah, dengan adanya guru penggerak ini, saya sangat mendukung supaya Bu Meina ini dapat menggerakkan sekolah di SD Multisari 01 untuk perubahan yang lebih baik lagi. Saya juga mendukung guru-guru yang lainnya, silakan untuk besok mulai mendaftarkan lagi kalau ada kesempatan sebagai CGB untuk memajukan sekolah dan peserta didik. Karena guru penggerak sekarang itu sudah merupakan kewajiban yang harus diikuti. Kita mencoba untuk melaksanakan kewajiban dari pemerintah itu. Alhamdulillah di SD ini Bu Meina sudah mendaftar dan ikut menjadi peserta CGP. Walaupun mungkin nanti setelah lulus CGP ada embel-embel jadi kepala sekolah atau penilik dan segala macam, tapi yang paling utama dan yang utama adalah untuk memajukan peserta didik supaya dalam pembelajaran di SD Negeri Multisari 01 ini menjadi lebih baik lagi. Ya, demikian sambutan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi atas sambutan yang diberikan. Yang selanjutnya acara inti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Meina Caryani SPD dari SD Multisari 01. Kepada Ibu Meina dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolahan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang sudah dirancang melalui tindakan aksi nyata. Jadi sebelum saya melaksanakan diseminasi, saya sudah terlebih dahulu menyampaikan kalau saya akan melaksanakan tindakan aksi nyata. Bapak Ibu guru semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya bisa melaksanakan tugas ini diseminasi budaya positif di sekolah. Monggo Pak Pursani di halaman yang pertama. Di diseminasi positif ini perubahan paradigma. Jadi kita ini sekarang berada di fase perubahan ya, perubahan. Dalam undang budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir
menjadikan lingkungan yang positif itu bukanlah hal yang mudah di zaman yang modern seperti saat ini, globalisasi. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu satu, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan hingga perilaku yang tidak disukai. Oleh karena itu, pada dasarnya guru itu tidak dapat memaksakan siswa untuk melakukan sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Jadi di sini ini sebenarnya guru bukan mengontrol siswa ya, tapi guru itu seperti ingin tahu karakteristik anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar kembali suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Jadi kayak kita itu kayak merasa berkuasa, kemudian ingin mengontrol anak sesuai dengan keinginan kita. Next, Pak Mursalin. Nah, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kadang guru juga dibuat seperti merasa bersalah anak. Ketika anak kita salah, kita seperti memojokkan anak sehingga anak itu merasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah ini juga sebenarnya kontrol siswa untuk membuat siswa itu menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya kita membuat anak itu merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan, itu anak itu akhirnya merasa dirinya itu bersalah sekali sehingga anak itu jadinya itu minder dan kayak mungkin suatu saat dia dendam dengan dirinya. Kemudian ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah ini juga bagi yang dewasa ini kadang memicu permusuhan dengan teman-temannya. Menurut Stephen, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan pemahaman aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada papan stimulus respon lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Di sini realitasnya kebutuhan kita sama. Tentang teori kontrol dunia, ternyata realnya kita, kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama. Semua orang melihat yang sama, sedangkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah semua orang berpandangan dengan kita itu sama, padahal sebenarnya itu pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, sedangkan di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak itu gagal, itu seperti ada suatu kekecewaan tersendiri. Sedangkan menurut teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika gagal itu ada pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Kalau di stimulus itu harus menang. Kalau nggak menang otomatis kalah. Padahal kalau di teori kontrol tentang dunia itu model berpikir itu menang. Next, Pak Nur. Nah, di sini ada makna disiplin. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang mandiri, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari bersumber motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika
tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Yaitu satu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjelaskan tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Dua, mencatat semua, memasukkan siswa di papan tulis atau di kertas besar, sehingga semua siswa bisa melihatnya. Tiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas, diganti menjadi berjalanlah di kelas. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah disetujui, dicatat ya. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kelayakan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi di sini nanti setelah keyakinan kelas sudah terbentuk, disepakati, kemudian anak-anak ini nanti membuat kesepakatan dengan tanda tangan seperti itu. Setelah keyakinan kelas selesai, ya lanjut. Nah, nanti videonya ada di belakang. Ya, kemudian ada contoh keyakinan kelas. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Kalau saya membuatnya di kelas 2, sedangkan ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas 1, kelas 5. Dan ini juga saya mendapat informasi dari kelas yang di SMP. Jadi kalau di kelas 1 itu setiap anggota perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi karena kelas 1 itu masih tahapnya perkenalan, jadi anak itu jangan sampai merasa ada beban, sehingga anak itu diusahakan untuk senang-senang. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi anak-anak itu tidak hanya senang-senang tapi juga sambil belajar mengerjakan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian yang di kelas 5 ini selalu bersikap positif. Jadi anak-anak itu tidak ada pembulian ya, karena di sini kan sekarang anaknya kadang misalnya saling mengejek, itu akhirnya akan timbul pembulian. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi anak-anak ketika semisal sepedanya itu dirusak oleh temannya yang lain. Jadi kalau bisa itu kita sebagai guru membuat kesepakatan dulu dengan anak, membuat keyakinan. Kalau ada yang rusak, kesepakatannya apa, terus kemudian menjadikannya sebuah keyakinan agar mereka saling menghormati dan menghargai milik orang lain. Terus kemudian yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau ada tugas-tugas itu komitmen. Seperti halnya ketika mengerjakan tugas di rumah atau pekerjaan rumah, anak-anak itu harusnya berkomitmen. Kemarin saya sudah melaksanakan juga segitiga resolusi di kelas 2, yaitu anak yang lupa mengerjakan tugas dan anak itu menyadari kesalahannya, kemudian karena dia ingat kesepakatannya yaitu mengerjakan kembali di kelas selama jam istirahat. Jadi dia menyadari kesalahannya tidak mengerjakan, kemudian dia duduk di dalam kelas selama jam istirahat dan mengerjakan tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Jadi ketika ada teman yang kesusahan, kita pun berharap anak-anak itu sudah terbiasa saling membantu. Next slide. Untuk mendalami pemahaman keyakinan kelas bagi seluruh anggota kelas, maka di awal tahun ajaran selama seminggu dapat diadakan berbagai kegiatan untuk pendalaman tersebut. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada 1, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu kelompok menuliskan huruf T kapital yang besar. Guru
memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. 2 kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama. Jika ada 10 kelompok, kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa? Tampak seperti apa, ya, seperti itu. Next. Nah, di sini ada bagan ya, ada hormat, ada bekerja, dan rasa diterima dan dimiliki. Di sini ada rasa hormat, misalnya karena disiplin waktu, datang tepat waktu, itu tampak. Yang tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, itu tampak. Kegiatan saling kalau kita itu ya, tiap pagi kita melaksanakan seperti itu. Tidak tampaknya itu tak acuh kepada teman dan guru, jadi tidak mau saling menyapa. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Pembiasaan mengucapkan kata terima kasih. Nah ini, kalau yang tidak tampak itu tidak mengembalikan barang. Ketika kita meminjam di perpustakaan tidak dikembalikan, itu contoh tidak tampak seperti. Kemudian di sini ada bekerja. Tampaknya itu tekun bekerja dan menyimak guru. Jadi ketika proses KBM, anak-anak itu memperhatikan, berarti itu adalah kegiatan tampak seperti. Sedangkan tidak tampak seperti, contohnya tidak mendengarkan guru dan acuh ke acuh. Next Pak. Nah ini ada segitiganya, ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama ya. Terus ada kata lagi, terima kasih, tolong ya, permisi. Nah ini terdengar. Kalau yang terlihat ini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku di sini tersenyum ramah, jadi terbiasa senyum ke semua orang, memberikan salam dan hormat, berjabat tangan, terus kemudian meletakkan tangan di dada saling seperti itu mungkin, terus kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi ketika berperilaku itu tenang anaknya. Next Pak. 2. Kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 1. Guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. 2. Masing-masing kotak diisi dengan judul. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, guru tugasnya bukan, dan murid tugasnya bukan. Nah ini, guru bercurah pendapat dengan 2 cara. Jadi guru itu bercurah pendapat dengan siswa dengan 2 cara, mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok. Dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas, bukan tugas guru ataupun siswa. Nah kemudian hasil dari curah pendapat itu ditempel di dinding kelas agar dapat terlihat oleh semua anggota kelas. Next. Nah ini adalah contoh curah pendapat tugas saya dan tugas kamu. Tugasnya dulu di sini apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Sedangkan tugas murid itu apa? Belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, kemudian bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, kemudian mendengarkan, juga memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan, nah ini, guru itu tugasnya bukan 1, menyakiti atau disakiti. Jadi guru ini jangan sampai menyakiti atau disakiti, memaksa anak untuk belajar, kemudian merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ini yang harus dihindari ya. Terus guru tugasnya juga bukan misalnya memutuskan teman atau membantu melakukan tugas guru. Ini di sini ada melakukan tugas guru yang bukan haknya ya. Next.
jelas jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelasnya dapat kita baca dari tabel yang ada di sebelah sini. Di sini ada hukuman, sebelahnya lagi ada disiplin. Dan disiplin ini ada sanksi atau konsekuensi dan merupakan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan sanksi itu sesuatu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Nah ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau dilihat dari bagian ini, contohnya di sini adalah peraturannya adalah kamu harus. Nah ini seperti sebuah hukuman ya, karena mengharuskan anak seperti itu. Kalau di sanksi atau konsekuensi, kita itu harusnya apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya. Nah ini kalau di restitusi yang betul adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan kita guru ini dituntut supaya kita menjadikan disiplin itu sebagai restitusi. Next. Nah, di sini hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Selain itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, di sini seperti halnya saya juga karena belajar dari sini, sebelumnya saya juga termasuk guru yang masih menggunakan metode hukuman. Jadi ketika anak itu terlambat, saya itu mencoba anak dengan cara hukuman. Seharusnya kita itu melakukannya dengan cara restitusi. Nah ini, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi sudah terencana, sudah dibahas. Jadi yang betul itu sebenarnya ada, jangan dihukum ketika anak membuat kesalahan, tapi dengan cara sanksi atau konsekuensi. Dan berikutnya yang baik lagi adalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian next. Nah ini dihukum oleh penghargaan, sama halnya dengan hukuman. Ternyata dihargai juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk diberikan kepada anak-anak menurut Kohn. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan tidak efektif. Nah ini jangka panjang, mungkin jangka pendek, ketika anak itu dihukum, dia akan ingat seumur hidupnya apa yang telah diterima oleh gurunya, oleh temannya. Itu akan diingat ketika hukuman itu diterima. Terus yang kemudian yang kedua itu tidak efektif. Memang benar hukuman itu kadang ada yang membuat anak itu menjadi jerah, tapi ada juga yang membuat anak itu akan melakukan hal yang sama dan itu tidak efektif. Kemudian next. Nah ini yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah ini ketika seseorang diberikan penghargaan maka akan timbul rasa iri. Nah ini biasanya ketika kita anak kita itu melakukan kesalahan, kemudian si korbannya itu terabaikan. Nah ini ada timbul rasa iri karena kita guru hanya menasehati yang salah saja. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan itu menghukum. Nah ini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Nah penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Next. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang dilakukan, setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurut Dr. William Bessett dan Joyce Theory, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah,
yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan yang untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah di sini ini siswa kadang itu membutuhkan kasih sayang. Itu kadang terlihat ketika anak itu membuat kesalahan. Itu sebenarnya mungkin karena ingin diperhatikan, mungkin hal yang sepele, tapi sebenarnya mereka itu membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ketika ada siswa yang ingin kompetensinya dia itu diakui, dia akan menunjukkan kepada kita guru-gurunya. Kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Nah ini, anak-anak yang suka kebebasan ini, dia ini berusaha mengendalikan arah hidupnya seseorang, biasanya seperti itu, karena ingin kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka bermain, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Next. Ini posisi kontrol guru itu ada 5 ya, menurut Diane Gosen ada 5: penghukuman, membuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman di sini. Nah, penghukum itu seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Nah itu menghukum. Kamu selalu saja salah. Nah itu merupakan kata-kata penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman bersalah. Terus ada rasa bersalah, terus kemudian rendah hati. Contoh kata-katanya seperti ini. Bapak sangat kecewa dengan kamu, nak. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Nah ini anak itu akan merasa bersalah ketika gurunya mengatakan dengan lemah lembut, padahal sebenarnya itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kontrol guru sebagai teman. Nah ini, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antar guru dan siswa. Contoh kata-kata gurunya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Kemudian ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Coba seperti sebenarnya ini guru itu kalau menjadi teman, kadang kita kalau anaknya membuat kita kecewa, kita pun akan merasa kecewa dan tidak nyaman. Posisi kontrol guru ini kadang juga guru itu sering diremehkan karena dianggap teman oleh muridnya. Next. Yang
keempat ini sebagai pengawas atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa disampaikan, contohnya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini pemantau, pengawas. Guru itu sebagai pemantau atau pengawas. Yang kelima ini manajer. Nah, ini sekarang menjadi apa ya? Seperti kita ini kayak diharuskan menjadi posisi manajer, kontrol guru sebagai manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru itu berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, ini memang sudah sebaiknya kita ini menggunakan posisi ini sebagai posisi kontrol guru, posisi yang aman dan nyaman karena guru itu sebagai manajer. Contoh kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer itu tidak mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing muridnya agar dapat mengatur dirinya sendiri. Next. Nah, ini kemarin saya sudah membuat video segitiga restitusi. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, ketika anak datang terlambat. Nah, ini kegiatan pembiasaan budaya positif di SD Buktisari 1. Next. Nah, kemudian saya itu memanggil anak tersebut, menanyakan kenapa anaknya terlambat, keyakinan apa yang sudah dibuat dengan kelas, bahkan dengan sekolahan, seperti itu. Next. Nah, di sini tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Posisi kontrol restitusi, untuk memahami posisi kontrol restitusi ini dapat membaca. Nah, ini ada infografiknya seperti ini, ya. Murid berkata, saya tidak peduli. Nah, dampak pada murid seperti apa? Mengulangi kesalahan berulang kali karena tidak peduli. Kalian dengan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Next. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, ini menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, yaitu win-win solution. Jadi menang-menang, solusinya itu seperti itu. Ciri-ciri restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1. Restitusi bukan memperbaiki kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi itu memperbaiki hubungan. 3. Restitusi itu adalah kesepakatan, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu mengarah untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang nomor 8 adalah restitusi itu menguatkan. Yang ke-9, restitusi itu mengembalikan siswa yang berbuat salah ke dalam kelompoknya. Okay? Jadi restitusi ini sebenarnya
malah kalau dilihat ini seperti menguntungkan korban sebenarnya ya, bukan menguntungkan korban, menguntungkan bagi yang membuat masalah. Tapi kita sebagai guru harus menerapkan restitusi ini di sekolah, mendisiplinkan anak dengan cara segitiga restitusi ini. Ini yang namanya segitiga restitusi ini seperti ini. Kamu tidak punya alasan mengapa melakukan itu. Terus kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu kesepakati. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan validasi. Nah ini nanti ada menstabilkan identitas itu di segitiga restitusi. Next. Nah ini di sini yang segitiga tadi restitusi itu yang di tengah menjadi 3 sisi, yaitu sisi 1 menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, namun Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah itu sebenarnya menguras energi. Merasa hilang berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita itu terjebak pada masa lalu yang sudah tidak bisa diulang lagi. Next. Sisi validasi tindakan yang salah. Nah ini ada validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa pelanggaran peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami logika dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, ini ada kata-kata contohnya ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Nah itu kayak validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal yang tadi kamu lakukan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk terhubung dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berubah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah ini mohon maaf, ini sudah slide terakhir ya. Ini semua yang saya sampaikan adalah bersumber dari modul guru penggerak 1.4. Ya Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Nah ini tugasnya kita bersama Bapak dan Ibu guru, supaya kita sebagai guru bisa melakukan budaya positif di sekolah, mulai dari hal yang kecil, misalnya dengan disiplin waktu, disiplin ramah tamah dengan guru. Nah ini yang harus kita terapkan mulai hari ini juga. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Feby yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Tentang program keadilan, jika ingin membuat kemajuan, ubahlah dulu cara berpikir kita tentang manusia, tentang dunia, dan kita sebagai pendidik mau belajar tentang globalisasi yang semakin maju. Lalu mendisiplinkan siswa dengan keyakinan kelas. Menginjak acara terakhir penutup, mari kita tutup bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Ya, saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf jika banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yaitu aturan yang akan kita buat, kemudian akan kita yakini menjadi keyakinan kelas. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, baik. Nanti tolongan kalian untuk menuliskan kesepakatan apa yang ingin kalian sampaikan kepada ibu guru. Contohnya, kalau datang terlambat, bagaimana? Kira-kira apakah akan diberi sanksi, hukuman, atau kesepakatan? Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, seperti apakah kelas yang kalian impikan? Bersih, rapi. Menurut kalian, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, anak-anak akan ibu beri kertas satu-satu dan menuliskan kesepakatan bersama. Nanti yang sama akan dijadikan menjadi satu. Paham apa tidak? Siap apa tidak? Baik, guru. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Nah, banyak kelihatan bentuk. Nah, ayo. Satu dari karaoke. Nah. Dari hasil yang anak-anak tulis dan ditempelkan di depan, satu, tidak saling mengejek, tidak membuang sampah sembarangan, bersih, saling menyayangi, tidak membuang sampah sembarangan. Baik. Nah, dari yang kalian tulis di depan, ternyata intinya satu, membuang sampah ke tempat sampah, saling menyayangi, menghindari pembulian. Ya, berarti apa? Tidak ada pembulian di kelas maupun di sekolah. Meraih mimpimu. Diskusi dan menemukan jawabannya, Bu Guru sudah membuat kesimpulan. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah kami guru dan murid akan saling menyayangi. Dua, kami guru dan murid akan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Tiga, kami guru dan murid akan semangat belajar. Dan yang keempat adalah kami murid yang peduli dengan teman. Ya, kalian akan menandatangani apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Siap apa tidak? Nanti maju satu-satu, tanda tangan di kertas. Paham? Singkirkan egomu, oh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hartati. Saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Muktisari 01.
Adapun pandangan saya sebagai kepala sekolah terhadap Ibu Mainat Caryani SPD, beliau adalah merupakan seorang guru yang sangat berdedikasi terhadap perkembangan peserta didik dan kemajuan di SD Negeri Muktisari 01. Beliau juga sangat berkontribusi terhadap rekan sejawatnya karena beliau selalu mengajak rekan sejawatnya untuk dapat memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Beliau juga merupakan seorang guru yang tidak pelit ilmu. Adapun yang dilakukan Ibu Mainat Caryani dalam pembuatan aksi nyata sangat luar biasa. Karena dalam proses pembelajaran tersebut, beliau sangat variatif dalam memberikan pembelajaran supaya anak-anak tetap senang dan tidak bosan serta tetap fokus dalam materi pembelajaran yang disampaikan. Besar harapan saya kepada Ibu Mainat Caryani dalam membawa proses pembelajaran untuk lebih baik lagi. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursalin SPDI, salah satu guru di SD Negeri Muktisari 01, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Mainat Caryani SPD, yakni calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Yang saya ketahui tentang Ibu Mainat Caryani ini adalah sosok ibu guru yang penuh inspirasi. Terus kemudian ibu guru yang ketika melaksanakan pembelajaran, yakni pembelajaran dengan aktif, kreatif, inovatif. Yang mana dalam melaksanakan pembelajaran ini adalah menggunakan mampu untuk menggunakan kolaborasi berbagai media pembelajaran yang menarik, terus kemudian mampu mengkolaborasikan metode pembelajaran serta strategi pembelajaran yang lebih menarik. Oleh karena itu, Ibu Mainat Caryani ini adalah sosok yang inspirasi, penuh motivator untuk rekan guru yang lain. Salah satu bentuk contohnya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran ini adalah mampu untuk menciptakan kebutuhan siswa seluruh individu. Itu yang saya ketahui tentang Ibu Mainat Caryani. Demikian dari saya, Hairul Qouli, wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?